Ketika aku mendengar ibuku berteriak, aku berasumsi bahwa kucing tetangga kami sedang mengunyah lagi kebun ibuku yang berharga. Namun ketika aku keluar, aku tidak menyangka. Aku menyaksikan ibuku hampir pingsan dan aku hampir tidak mempercayainya. Pada awalnya, aku berpikir bahwa aku melihat hantu. Tetapi apa yang aku lihat ternyata sangat nyata. Seseorang berdiri di teras kami adalah saudara perempuanku yang telah hilang selama 5 tahun terakhir. Saat itu Lily berumur 2 tahun. Dia pergi keluar dengan ayahku, tetapi ayahku kembali tanpa dia dan mengatakan bahwa Lily telah diculik. Ayah meninggalkannya sendirian di mobil hanya beberapa menit sementara dia pergi untuk membelikan permen. Tetapi ketika ayah kembali, Lily tidak ada di sana. Dan hari ini, di saat ini dia berdiri tepat di depan kita. Dia menghilang begitu saja dan setelah setahun mencari tanpa menemukan petunjuk, arsipnya ditutup. Beberapa orang mengatakan bahwa dia pasti sudah mati, sementara yang lain berpikir bahwa apa yang terjadi padanya mungkin jauh lebih buruk. Ibuku menyalahkan ayahku atas kepergiannya dan tidak tahan lagi tinggal bersamanya sehingga mereka berpisah. Selama waktu itu ayahku tidak peduli. Dia menikahi wanita lain dan mereka pindah ke sebuah rumah mewah yang besar. Kami bahkan tidak tahu kalau dia punya cukup uang untuk membeli sesuatu yang sangat mewah. Setelah kejadian itu, kondisi ibuku mulai menurun. Kesedihannya terhadap adikku tidak pernah hilang. Berkali-kali dia bahkan memanggilku dengan nama adikku. Itu adalah waktu yang mengerikan. Dan aku sangat sedih melihat ibuku seperti ini. Akhir-akhir ini, ibuku telah bertindak lebih aneh lagi. Dia mulai mengikuti berita setiap hari. Dia bahkan mengambil foto saudari-saudariku dari album-album lama dan menggantungnya di sekitar rumah. Di ruang tamu, dapur, kamar tidurnya, dan bahkan di kamarku. Dia terus mengatakan kepadaku bahwa dia merasa saudari perempuanku akan datang kembali. Dan bahwa suatu saat nanti berita akan menyebutkan kembalinya adikku. Ibuku hampir gila. Dia tidak lagi bekerja dan tidak lagi mengizinkanku meninggalkan rumah, bahkan ke sekolah. Dia mengabaikan semua panggilan dan mengunci semua jendela dan pintu, karena dia mendengar sebuah cerita di berita tentang sebuah geng yang telah ditangkap karena menculik anak-anak untuk mendapatkan tebusan. Tapi aku bahkan bukan anak kecil lagi, dan kami tidak memiliki apapun yang bisa membuat geng itu meminta tebusan padanya. Harapan ada lagi setelah dia membaca beberapa cerita tentang keluarga yang dipersatukan kembali dengan anak-anak mereka setelah mereka hilang selama setahun. Adikku telah hilang sejak 5 tahun lalu. Kami harus menerima kenyataan dan terus maju, tapi tidak berhenti sampai situ. Ketakutan ibuku kalau aku diculik menyiksaku. Aku tidak diizinkan keluar karena dia takut kalau nasib yang sama akan terjadi padaku. Aku benar-benar mengerti apa sebabnya dia begitu. Tetapi aku tidak tahan lagi. Aku ingin menjalani hidupku seperti anak-anak lain seusiaku. Aku tidak meminta terlalu banyak. Ketika teman aku Lea mengadakan pesta dan mengundang semua teman, aku ingin pergi ke sana lebih dari apapun di dunia. Jadi untuk pertama kalinya aku menyelinap keluar, aku mengatakan pada ibuku bahwa aku akan tidur. Kemudian aku meletakkan bantal di tempat tidurku, dan aku menutupinya dengan selimutku sehingga aku terlihat seperti aku berbaring di sana. Dengan cara ini ibuku pasti berpikir bahwa aku tetap tertidur lelap. Aku yakin rencanaku akan berhasil berjalan seperti yang kuinginkan. Dan saat di pesta, awalnya aku merasa cemas, tapi kemudian aku menikmatinya. Setelah 1 jam, ibuku berdiri tepat di depanku. Aku tidak bisa percaya wanita ini. Dia bahkan tidak memberiku ruang untuk bernafas. Dia membuatku meninggalkan pesta bersama semua orang memandangi kami dan berbisik. Aku bahkan mendengar seseorang menyebut ibuku orang gila. Di rumah dia terus berteriak padaku dan menceramahiku, tapi aku tidak bisa mengatasinya lagi. Aku berteriak di wajahnya, "Cukup! Tidak bisakah kau melihat bahwa kau membuatku terkunci seperti tahanan? Ini bukan kehidupan yang aku inginkan untuk diriku sendiri. Jika kau ingin aku tetap hidup bersamamu, izinkan aku untuk hidup, atau kau tidak akan melihat wajahku lagi." Dia tidak menjawab, dia hanya membanting pintu dan menguncinya seperti di penjara. Hari berikutnya, aku mulai mendengar desas-desus menyebar tentang aku dan ibuku. Yang terburuk adalah aku melarikan diri dengan seorang pria 30 tahun lebih tua dariku, karena ibuku tidak mengizinkanku untuk berkencan dengannya, dan bahwa polisi mengembalikanku ke rumah untuk mengurungi pria itu karena aku masih di bawah umur. Dan sejak itu ibuku tidak mengizinkanku untuk pergi kemanapun. Yang kumaksud, dapatkah kamu percaya bahwa itu adalah semua kesalahan Lily jika dia tidak menghilang hari itu? Hidupku tidak akan berubah menjadi mimpi buruk. Anda mungkin berpikir itu tidak bisa menjadi lebih buruk, tapi kamu salah. Aku tidak tahu kemana aku harus berlari. Hanya ada ibuku menjadi gila dan ayahku yang tinggal bersama istrinya. Dan ayahku, kami tidak memiliki hubungan yang baik. Aku tidak pernah melihatnya kecuali pada saat Natal. Dia biasanya memberikanku kado dan kami minum coklat panas di kafe. Setelah itu, dia menghilang sampai Natal berikutnya. Kupikir mungkin jika aku pergi ke ayahku dan meyakinkannya untuk membiarkan aku tinggal bersamanya, alih-alih di penjara bersama ibuku, hidupku akan menjadi lebih baik.
Anda mungkin berpikir itu terdengar egois dan tidak tahu berterima kasih. Tetapi dengarkan aku. Aku benar-benar membutuhkan bantuannya. Maksudku, ibuku bukan orang yang normal lagi. Aku memutuskan dia membutuhkan bantuan medis yang sebenarnya. Keesokan harinya, aku menyelinap keluar jendela. Jendelanya cukup tinggi dan aku tidak pernah benar-benar memikirkannya. Aku melukai kakiku ketika aku melompat. Tapi setidaknya aku masih bisa berjalan. Di sana gelap gulita di luar rumah ayahku yang hanya berjarak 3 blok. Jadi aku memutuskan untuk berjalan di sana walaupun aku takut. Itu adalah hari pertama kalinya aku berjalan sendirian di malam hari. Aku terus membayangkan sebuah mobil berhenti dan menculikku. Oke, aku tahu apa yang kamu pikirkan sekarang. Semua ide-ide itu telah diletakkan oleh ibuku dan baiklah lihat apa yang telah dia lakukan. Itu berhasil. Aku benar-benar ketakutan meskipun aku tiba dan berharap tidak ada di sini. Aku bahkan tidak disambut sama sekali. Ibuku tiriku membuatku di teras dan bahkan tidak membiarkanku masuk ke rumah. Aku duduk menggigil kedinginan selama lebih dari 1 jam menunggu ayahku tiba. Dan ketika dia akhirnya datang, kupikir dia setidaknya akan bertanya kepadaku mengapa aku datang ke sini. Tapi apa yang dia lakukan membuatku membencinya. Dia mulai berteriak di wajahku dan mengatakan kepadaku bahwa dia tidak memerlukan masalah lagi dan bahwa dia tidak ingin polisi memasuki rumahnya berpikir dia adalah tersangka. Tapi kan aku putrinya. Tidak mungkin dia menculikku atau apapun. Tetapi ketika dia mencoba membawaku pulang, polisi mengepung rumahnya, memborgolnya dan membawanya pergi pada malam hari yang adalah salah satu malam terpanjang dalam hidupku. Aku menghabiskan berjam-jam di kantor polisi menjawab banyak pertanyaan aneh tentang ayahku, apa yang aku lakukan dengan ayahku. Ini sangat larut untuk meninggalkan rumah. Apakah ibuku tahu bahwa aku dengan ayahku, atau dia memintaku untuk tidak memberitahu ibu mengapa ayahku menyeretku ke mobilnya kemana dia ingin membawaku. Tetapi hal yang paling aneh adalah bahwa polisi itu mulai bertanya kepadaku tentang saudara perempuanku yang hilang. Maksudku, bagaimana dia bahkan berhubungan denganku melarikan diri dari rumah. Aku tidak pernah membayangkan bahwa sebenarnya aku rindu berada di rumah bersama ibuku. Di pagi hari ibuku datang untuk membawaku pulang, tapi dia menolak untuk memberitahuku apa yang sedang terjadi. Dia memelukku dengan erat dan berkata, "Aku senang aku tidak kehilangan kamu juga. Aku tidak tahu saat itu apa yang terjadi dengan ayahku." Aku berpikir bahwa itu adalah ulah ibuku yang memanggil polisi dan melaporkan aku hilang dan bahwa polisi menangkap ayahku karena menjadi tersangka pertama mereka. Aku bersyukur atas protektivitas dan perilaku gila ibuku terutama ketika dia khawatir tentangku. Ayahku mendapatkan apa yang pantas untuknya karena dia memperlakukanku dengan sangat buruk. Tetapi dengan berlinang air mata, ibuku mengatakan kepadaku bahwa dia tidak melaporkan apapun. Dia bahkan tidak tahu aku pergi sampai polisi memanggilnya. Tiba-tiba semua terasa aneh. Ibuku mengizinkan aku untuk kembali ke sekolah. Tapi sekarang aku sendiri yang ingin tinggal di rumah. Pada saat itu akhirnya aku mengerti ibuku dan menyadari bahwa aku tidak punya orang lain di dunia ini. Lebih dari seminggu berlalu dan aku masih tidak tahu apa-apa tentang ayahku. Dan aku bahkan tidak peduli sampai aku mendengar ibuku berteriak. Aku pergi keluar untuk melihat Lily berdiri di teras bersama 2 petugas polisi dan pasangan yang belum pernah aku lihat sebelumnya. Itu adalah saudara perempuanku, tetapi dia terlihat lebih tua. Foto-foto yang tergantung di sekitar rumah bahkan mirip denganku. Adikku benar-benar kembali setelah bertahun-tahun. Sungguh, aku benar-benar tidak habis pikir. Aku benar-benar kaget. Bagaimana dan mengapa dan siapa pasangan di sebelahnya? Ibuku tidak bisa menahan diri ketika dia melihat adikku. Dia benar-benar pingsan. Kami memindahkannya ke tempat tidur dan memanggil dokter yang memberinya obat penenang. Selama itu, polisi tetap duduk dengan pria dan wanita itu, tentu saja dengan saudari perempuanku. Aku minta mereka untuk menjelaskan apa yang terjadi. Dan salah satu polisi mengatakan kepadaku bahwa beberapa waktu lalu, mereka menangkap beberapa anggota geng yang telah menculik anak-anak dan menjualnya kepada orang yang tidak bisa melahirkan. Dan ayahku telah menjadi anggota geng itu. Karena keserakahannya, ayahku tidak hanya melukai banyak keluarga. Dia juga menjual putrinya sendiri, darah dagingnya sendiri untuk mendapatkan uang. Ayah macam apa yang melakukan hal seperti itu? Bagaimana mungkin seorang begitu tidak berperasaan terhadap pasangan yang menemani polisi? Mereka adalah teman dekat keluarga yang membeli Lily dari ayahku. Tidak ada yang tahu bahwa dia bukan putri mereka. Dan setelah menginterogasi ayahku, polisi menemukan semua anak lain yang telah diculik oleh ayahku untuk bersama dengan saudara perempuanku ketika dia kembali ke rumah. Sehingga mereka dapat meminta maaf kepada ibuku tentang semua rasa sakit yang pernah mereka sebabkan padanya. Aku tidak yakin apakah ibuku akan menerima permintaan maaf mereka. Tapi aku tahu dia senang putrinya akhirnya kembali ke rumah. Cerita ini terdengar seperti plot beberapa film gila, tapi sayangnya itu nyata. Setelah ibuku tenang dan menenangkan diri, dia bahkan tidak peduli dengan keseluruhan cerita. Yang dia inginkan hanyalah memeluk adikku lagi.
Sulit bagi adikku untuk memahami semua yang terjadi. Dia baru berusia 7 tahun, tapi setidaknya dia aman dengan keluarga aslinya sekarang. Bagaimana pendapatmu tentang kisahku yang gila ini? Silakan berbagi komentar Anda dan